Iya, shalom Bapak dan Ibu. Sehat semuanya? Siap menyambut firman Tuhan? Amin. Saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan pada pagi hari ini sesuai dengan tuntunan atau kalender GKJW seperti dikatakan tadi, yaitu terambil dari Injil Yohanes 10 ayat 11 sampai dengan 18 yang sudah kita dengarkan bersama. Dengan mengambil tema renungan sesuai temanya juga, yaitu berkorban demi terwujudnya perdamaian dan keadilan sosial. Dengan baik itu bacaannya tadi adalah gembala yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ya, Alkitab kita ini yang kita kenal, kitab suci ini, Bapak dan Ibu, terdiri dari beberapa kitab. Injilnya ada 4 Injil. Ya, jadi Alkitab ini ada 4 Injil. Injilnya kitab kita. 1 Injil Matius, Markus, Lukas, dan yang terakhir Injil apa? Injil Yohanes. Jadi kitab kita ini terdiri dari 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kenapa kok disebut Injil? Karena kita nggak tahu kitabnya orang Kristen atau Injilnya orang Kristen apa. Kenapa itu kok disebut Injil kan begitu? Karena Injil, Bapak dan Ibu, disebut Injil karena Injil itu berarti kabar sukacita. Injil itu berita sukacita. Jadi siapapun yang mendengar Injil dengan harapan hidupnya juga penuh dengan sukacita. Itulah Injil. Nah, kebetulan hari ini kita membahas Injil yang ada di dalam Yohanes, atau bisa disebut Injil Yohanes. Kenapa? Kok Injil Yohanes? Para ahli pengamat mengatakan banyak bahwa Injil Yohanes itu yang menulis begitu Bapak dan Ibu, yaitu salah satu rasul Kristus. Siapa kira-kira? Siapa? Yohanes. Yohanes ini adalah salah satu dari ke-12 rasul Kristus Bapak dan Ibu. Jadi Kristus itu punya 12 rasul begitu. Salah satunya rasul yaitu yang bernama Yohanes. Yohanes ini memang istimewa dari rasul-rasul yang lain, karena Yohanes mendapatkan wahyu yang luar biasa dari Allah. Oleh karena itu disebut rasul. Dan kenapa kok disebut rasul begitu? Kok bukan disebut yang lain? Kok bukan disebut nabi begitu? Kok disebut rasul Yohanes bukan nabi Yohanes? Beda Bapak dan Ibu. Rasul dengan nabi beda. Kalau nabi itu wakil Tuhan di dunia, sedangkan rasul itu utusan Tuhan. Jadi pada pagi hari ini Bapak dan Ibu, Yohanes diutus Tuhan untuk menyampaikan kepada umatnya, juga untuk menyampaikan kepada saudara dan saya sebuah wahyu dari Allah. Begitu. Tuhan memerintahkan Yohanes, sampaikan ini kepada pepantang lantas bahwa akulah gembala yang baik. Ini misinya. Jadi Yohanes kepada itu disuruh menyampaikan kepada Tuhan, kepada kita semua. Perintah dari Tuhan, Yohanes sampaikan ini. Katakan kepada umatku bahwa akulah gembala yang baik. Dalam bacaan kita dibacakan, bahwa bacaan kita ini menceritakan bahwa Yesus itu memang gembala yang baik. Ini pernyataan Yesus di ayat 11, akulah gembala yang baik. Ini wahyu dari Allah sendiri diberikan kepada Yohanes, suruh nyampe
umat manusia. Tidak sekali itu Tuhan Yesus menyampaikan, tidak sekali itu Tuhan Yesus membuat suatu pernyataan dalam bacaan kita. 2 kali Bapak dan Ibu, Yesus menyampaikan bahwa aku gembala yang baik. Di ayat 11 Tuhan menyampaikan akulah gembala yang baik. Diulangi di ayat 14, akulah gembala yang baik. Ini ada penekanan yang luar biasa. Kenapa Tuhan Yesus menyatakan bahwa akulah gembala yang baik? Mungkin Bapak dan Ibu di sana banyak gembala, tetapi yang baik hanya satu, yaitu Yesus. Banyak gembala. Kenapa kau disebut gembala? Kan begitu pertanyaannya kembali lagi. Gembala itu apa? Di dalam kamus bahasa Indonesia diartikan nomor 1, gembala itu mempunyai arti seorang pemelihara ternak atau seorang yang menggembalakan domba, kambing. Itu adalah penggembala. Kemudian arti yang kedua, gembala bisa diartikan seseorang yang memelihara keselamatan orang banyak. Itulah gembala. Makanya Bapak dan Ibu jangan heran ada gereja-gereja tetangga kita yang mengatakan bahwa pendetanya, ketua jemaatnya itu disebut gembala. Kenapa? Gembala yang keras itu loh, dari semuanya. Gembala. Kenapa Pak? Kan ada di gereja-gereja kita, mungkin gereja yang di luar kita mengatakan bahwa pendetanya itu bukan disebut pendeta, kan, tapi dia sebut gembala. Dia. Oh, enggak. Nanti enak ngomong gembala sidang. Makanya itu disebut gembala yang baik. Ada orang mengatakan bahwa itu gembala sidang. Kenapa disebut gembala sidang? Tugasnya memelihara keselamatan umatnya, memelihara kesejahteraan warga jemaatnya, ngopeni warga jemaatnya, yang sakit juga disambangi, yang kurang yang mau diberi semangat, kan begitu. Saling menghibur, saling mendukung, bukan saling mencela. Ini tugas gembala. Gembala yang baik. Kalau kita menemukan seorang gembala bukan ngopeni wargane, malah timbang keleleran dan akhirnya warga jemaatnya keluar, apakah ini definisi seorang gembala yang baik? Ya, banyak mungkin di luar kita ada warga jemaat kita yang keluar dari warga kita. Siapa yang salah, warga jemaatnya atau gembalanya? Jelas ya, kita mengatakan tugas gembala yang baik, ngopeni gembalane, ngingoni gembalane, menyemangati, memelihara, merutuno gembala yang baik. Ini luar biasa Bapak dan Ibu. Ini Yohanes menyampaikan itu. Nah, kalau tugas seorang gembala yang baik juga menyelamatkan, memelihara keselamatan seluruh umat, memelihara keselamatan seluruh warga jemaat, yang artinya kita harus memakai sebuah pola pikir konsep emoki ngomong. Bahasa Indonesia ngomong itu anyar ya. Emoki ngomong. Napa nih bahasa Indonesia ini? Saling menggembalakan. Nah, gembala nggak bisa menggembalakan dombanya, berarti dombanya menggembalakan gembalanya, kan begitu. Yang artinya kita pakai konsep ngomong tadi, saling menghargai, saling menyadari. Ojo nek wis kurang malah diadoi, ya malah kurang terus. Kan seperti itu. Sudah jatuh malah dijauhi, ya ini yang berbahaya buat perkembangan jemaat. Saudara kasih Tuhan kita Yesus Kristus, ada 2 kriteria seorang gembala yang baik. Ada 2 kriteria seorang gembala yang baik. Kalau gembala yang baik tidak memenuhi 2 kriteria ini, berarti dia bukan gembala yang baik. Apa kriterianya? Satu, di dalam bacaan kita dengan jelas bahwa
peliharaan. Yesus pun berani mengorbankan nyawanya dipaku di atas kayu salib demi umat pilihan. Ini gembala yang baik. Gembala yang baik tahu bau keringat warga jemaatnya. Gembala yang baik tahu napas kehidupan jemaatnya. Ini yang kadang-kadang salah persepsi Bapak dan Ibu. Gembala sebetulnya melayani. Yang kadang-kadang salah persepsinya itu pelayan, ini bukan jabatan. Kadang-kadang orang yang mengatakan bahwa ini pelayan jabatan karena dapat cinta kasih kan begitu. Bukan itu makna yang sebenarnya. Bukan itu. Jadi Bapak dan Ibu yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus hari ini menekankan bahwa Dia memang gembala yang baik. Saudara dan saya telah diselamatkan oleh Tuhan dengan jerih payahnya, dengan kasih setianya, rela mati dan disalibkan di atas kayu salib. Oleh karena itu hari ini kita dituntut untuk bisa mencerna, menghayati, dan juga merenungkan dengan sungguh bahwa pengorbanan Yesus di atas kayu salib tidak sia-sia. Akan tapi harus kita hayati dengan baik, sehingga kasih setia Tuhan itu bisa kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kalau temanya tadi berkorban demi keadilan, jangan harap ada keadilan di sebuah kehidupan kalau kita tidak berani berkorban. Jangan harap ada suatu kebahagiaan di dalam kehidupan kita kalau kita tidak berani berkorban. Kasih itu perlu pengorbanan kepada Allah. Kasih setiap Tuhan kepada umatnya perlu pengorbanan. Begitu juga sebagai seorang gembala yang baik perlu pengorbanan. Kalau ada seorang gembala tidak mau berkorban, tidak mau repot, ya perlu dipertanyakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memang ini luar biasa. Penekanan-penekanan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Akulah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik yang tahu setiap kebutuhan kehidupan umatnya. Oleh karena itu, pada pagi hari ini ada suatu penghiburan yang luar biasa. Dikala kita jatuh, Bapak dan Ibu. Dikala kita jatuh sejatuh-jatuhnya. Dikala kita dihina sehina-hinanya. Dikala kita miskin semiskin-miskin. Sebagai anak-anak, jangan takut. Kita diberi kebebasan. Kalau kita sebagai anak-anak Allah sudah menyandang predikat anak-anak Allah, hidup tetap susah, hidup tetap menderita, hidup tetap merasa tertekan, predikat anak Allah perlu dipertanyakan. Jadi Bapak dan Ibu, kalau hidup setiap umat Allah ini merasa hidupnya berat, merasa hidupnya susah terus, siapa yang salah? Siapa kira-kira? Ayo. Kalau hidup kita ini terus menderita, sing salah itu sinta. Apa sih gawe? Iya, diri kita sendiri. Betul Pak? Hidup kita menderita, hidup kita susah, sedih, luwe nekes terus, kantek. Sing salah siapa? Yang bersalah siapa? Diri kita sendiri. Alkitab tidak pernah mencatat bahwa manusia hidup menderita, boleh hidup menderita, tapi kita diberi kekuatan untuk melawan penderitaan. Kenapa saya katakan demikian? Yesus sendiri mengatakan, barang siapa yang letih, lesu dan berbeban yang berat, datanglah kepadaku dan aku akan memberi kelegaan. Ini jaminan hidup. Jaminan hidup bagi setiap orang yang percaya, dihina, dicaci, dimaki, semiskin apapun berat hidup, datanglah kepada Yesus dan Yesus akan memberi kelegaan. Ini jaminan hidup. Tergantung manusianya mau datang kepada Yesus tidak. Datangnya setengah-setengah enggak. Kalau datangnya setengah-setengah dan menganggap pelayan bukan sebagai panggilan, ya hasilnya ini. Oleh karena itu saudara dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi pada hari ini mari kita bersama-sama belajar menghayati jerih payah, menghayati cucuran darah Kristus di atas Golgota,
sebagai penebus dosa saudara dan saya. Oleh karena itu mari kita bersama-sama berusaha terus untuk mewujud nyatakan memelihara kedamaian keadilan sosial di dalam kehidupan berwarga dan bermasyarakat. Apapun sukunya, apapun agamanya, kita harus saling bertoleransi. Kita maknai itu adalah kasih setia Tuhan. Ada amin? Amin. Tuhan Yesus berkati saudara dan saya saat ini sampai Maranatha. Amin.